perform di PPKJ kan kemarin bahkan sempat ke level provinsi Jawa Barat. Nah, apa yang didapat nih sekarang? Kita malah level nasional ya. Oh, kita level nasional. Iya, Ya. Mungkin bisa dari Teh Gita dulu yang paling senior nih ya. Dari Yang pertama tuh siapa gitu lupa, dia tampil pertama kan. Oh, Miftah kalau nggak salah. Miftah tampil pertama. Dia keluar dari ruangan tuh keringat dingin. Kayak, ini parah nih yang kita anggap baik ini parah, membahayakan sekali katanya gitu. Siapa tuh? Siapa? Siapa? Itu siapa tadi, bapak siapa ya? Oh, Pak Erik katanya gitu. Aduh, aku ya? Biasanya aku baik-baik aja deh. Hei, sudahkah Anda sadari aturan harus dipatuhi? Jangan lupa pakai helmmu yang pastinya berlogo SNI. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di acara program Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, yaitu Parokesan. Nah, pada hari ini, alhamdulillah, hari ketiga di bulan Ramadan, mudah-mudahan para wargi Kabupaten Bandung senantiasa sehat selalu, melaksanakan ibadah Ramadannya lancar semuanya. Amin ya Rabbal. Amin. Dan pada kesempatan ini, saya Rudi Heriadi, alhamdulillah pada Parokesan hari ini dihadirkan para alumni PPKJ. Jadi Bapak Ibu, di Dinas Perhubungan itu ada program namanya PPKJ, yaitu pelajar pelopor keselamatan jalan, yang dimana memiliki fungsi untuk mengenalkan keselamatan khususnya ke para pelajar untuk bisa masuk ke ranah masyarakat, membantu kami di dalam meningkatkan keselamatan berlalu lintas. Bukan begitu Pak Erik? Betul. Nah, di sebelah kanan saya pun ada Pak Erik, legendnya PPKJ di Dinas Perhubungan, ya begitu Pak Erik? Ya, jadi bukan roti aja yang legend Pak Erik. Betul. Ya, Pak Erik kayak roti? Enggak. Dikit lah, dikit. Ya, jadi Pak Erik ini di Dinas Perhubungan cukup kental dengan PPKJ, selalu rajin, selalu mengajak para pelajar yang di seluruh Kabupaten Bandung untuk ikut ke dalam PPKJ ini. Nah, barangkali Pak Erik sedikit saja sebelum kita mengenalkan nih alumni PPKJ, apa sih Pak Erik PPKJ itu sendiri, biar masyarakat tahu, kemudian pelajar-pelajar sekarang juga lebih aware, lebih fokus gitu. Oh, saya pengen ikut nih Ya. untuk mensukseskan keselamatan lalu lintas di Kabupaten Bandung, khususnya melalui Dinas Perhubungan. Pak Erik, tolong jelaskan terlebih dahulu. Jadi sebetulnya PPKJ itu adalah program nasional ya dari Kementerian Perhubungan. Namun memang setahu saya nih, PPKJ yang ada di baik di tingkat pusat, di Kementerian Perhubungan maupun di tingkat provinsi masih lebih ke semacam seremonial pemilihan pelajar pelopor saja. Namun untuk di Kabupaten Bandung, mungkin nanti teman-teman bisa cerita juga, kami tidak hanya berbicara dan kemudian kami justru pelajar pelopor di Kabupaten Bandung itu bukan, jadi proses pemilihan itu hanya sebagai proses awal saja untuk sebagai pintu masuk mereka ke dalam sebuah komunitas atau keluarga pelajar pelopor keselamatan jalan Kabupaten Bandung. Jadi kami membuat PPKJ itu bukan hanya untuk mencari pemenang 1, 2, 3 untuk dikirimkan ke tingkat provinsi dan tingkat nasional saja, tapi kami justru inginnya mereka itu jadi sebuah komunitas yang untuk selalu bisa mengkampanyekan terkait dengan keselamatan berlalu lintas itu kepada Gen Z ya. Jadi anak-anak muda itu, jadi mereka yang bisa masuk. Betul. Mereka justru yang bisa mengkampanyekan terkait dengan keselamatan berlalu lintas. Jadi tujuan utama waktu itu kami buat PPKJ itu bukan hanya untuk pemilihan tingkat provinsi dan tingkat nasional, tapi lebih ke ayo kita membuat sebuah komunitas, sebuah gerakan-gerakan gimana caranya mengkampanyekan keselamatan berlalu lintas gitu. Setuju ya. Jadi mulai dari hanya sekedar mungkin 10 orang, 20 orang betul. yang itu adalah mutiara-mutiara keselamatan, nanti bisa ratusan, mungkin ribuan lah gitu ya, seluruh pelajar
yang ada di Kabupaten Bandung bisa tertarik untuk lebih aware. Ya, salah satu contohnya mungkin pakai helm jadi klik gitu ya. Pak Dodi sampai saat ini ya, dari mulai Gen 1 nih kita udah punya 4 gen ya, kita baru awal ya. Kita dari 4 gen. Dari Gen 1 sampai Gen 4 semuanya masih terkumpul dalam satu komunitas dan satu grup WA, dan mereka sampai sekarang masih aktif untuk terus berkampanye berkomunikasi dengan Disub. Dan dari mereka sendiri yang hebat itu dari mereka sendiri yang seakan-akan Pak, kapan ya Pak kita bikin gerakan. Nah itu sangat progres sangat luar biasa buat saya. Jadi bukan hanya dari pemerintah yang ngajak mereka, tapi justru dari mereka yang ada feedback baliknya. Ayo Pak, kapan kita kampanye keselamatan? Itu yang sangat luar biasa. Luar biasa. Jadi di Dinas Perhubungan ini ada aliansi baru wargi Jabar, wargi Kabupaten Bandung, namanya Aliansi PPKJ gitu ya. Jadi alumni-alumni masih aware pada keselamatan. Nah, di depan kami ada alumni-alumni PPKJ yang masih aktif menggembar-gemborkan semangat keselamatan lalu lintas. Mungkin nanti kita berkenalan lebih jauh, nanti juga kita IG-nya kita show gitu ya di bawah, nanti bagaimana feed-feednya juga banyak tentang keselamatan. Seperti itu ya. Nah, di depan kami ada Teh Gita itu PPKJ lulusan 2017. Kemudian di tengahnya Gen 1 ya, kita Gen 1 ya. Gen 1. Teh Gita Gen 1, kemudian yang sama juga satu hati dengan saya, bajunya hitam. Neng Revi ya, ada masih SMA kelas 3 ya, Teh? Kelas 2. Oh, kelas 2. Kelas 2 sudah aware terhadap keselamatan lalu lintas. Gen berapa? Apa Erik? Gen 4 dan terakhir Bu Intan. Teh Intan Gen 3. Gen 3, Teh Intan Gen 3. Jadi Gen 1, Gen 4 dan Gen 3. Ya, itu mungkin bisa diceritakan sedikit dulu ya. Nah, sebelum apa itu PPKJ ya, kita pengen tahu dulu. Setelah dulu aktif di PPKJ, mungkin sekarang ada yang kuliah atau masih SMA, apa saja yang sekarang nih kesuksesan yang bisa diambil, yang didapat setelah kita perform di PPKJ kan kemarin bahkan sempat ke level Provinsi Jawa Barat. Nah, apa yang didapat nih sekarang? Kita malah level nasional ya. Oh, kita level nasional. Level nasional. Mungkin bisa dari Teh Gita dulu yang paling senior nih ya. Dari antar PPKJ. Kalau dari kami jadi junior ya. Silakan Teh Gita. Seneng banget bisa gabung sama PPKJ Gen 1 karena di sana saya ngerasa Disub memberikan sebuah wadah untuk kami sebagai para remaja pada saat itu di 2017. Masih remaja ya? Masih remaja. Dan suaranya crunchy ya? Kayak keripik. Untuk menginisiasikan pentingnya keselamatan lalu lintas. Dan alhamdulillah juga dikasih kesempatan untuk ke tingkat provinsi dan juara 1. Juara 1 ya? Juara 1 ya? Tentunya berkat bimbingan dari Pak Erik. Aduh, legend lagi kembali. Para rekan gitu. Lalu alhamdulillah bisa dapat ke nasional. Dan di nasional bukan hanya berkompetisi, tapi lebih dari itu karena membuka kolaborasi baru. Ya, betul. Sudah paketan jadi karyawan ya? Bahasanya negosiasi, kolaborasi, koordinasi udah. Bentar lagi dapat NIP ya. Lanjut ya. Dan alhamdulillahnya satu hari pasca podcast di Disub kemarin, Gita ngasih kabar ke kami kalau dia berhasil diterima di Sekretariat Subdit Wilayah Jawa Bali Kementerian ATR BPN Republik Indonesia. Mantap. Selamat ya Gita. Perjuangan memang tidak akan pernah mengkhianati hasil. Kami bangga Gita. Dan bersama PPKJ juga menjadi sebuah batu loncatan untuk mempelajari tentang karya tulis ilmiah di usia yang sangat muda gitu waktu masih SMA, tapi udah belajar bagaimana cara menulis, bagaimana membuat sebuah produk, dan bagaimana meneliti gitu. Jadi itu menjadi bekal saya ketika masuk kuliah di 2019. Gitu ya? Betul. Dan ini loh Pak Rudi, Gita ini dari dulu emang unik ya, off the box ya gitu ya. Maksudnya di saat, saya masih ingat dulu di saat, ini mah hal kecil ya, di saat waktu paparan, orang lain tuh paparan waktu itu semuanya pakainya PowerPoint ya. Betul. Gita tuh pakai aplikasi lain loh, jadi orang lain nggak tahu dia pakai aplikasi sendiri. Apa waktu itu masih ingat nggak aplikasinya apa itu? Prezi. Oh, Prezi ya, dulu masih awam tuh Prezi tuh, jadi bisa bergerak, jadi paparan tuh nggak diam, dia bisa bergerak naik turun tuh keren banget tuh. Itu mungkin salah satu kunci ya, dia memang sudah beda dari yang lain waktu itu ya. Dan dengar-dengar katanya menurut Lambe Turah kuliah di luar katanya ya, betul? Iya, alhamdulillah sempat dapat beasiswa.
di Undip dulu dia kuliahnya, jadi lulus tuh ya Gimana tuh buat mungkin orang-orang juga pengen kayak kamu nih, adik-adik kelas. disebut dulu, Iya mungkin disebut contohnya. dulu dia dari SMA 1. Oh iya. Dari mana tuh dulu? SMA 1 Balai. SMA 1 SMA 1 Balenda. Bapak kepala sekolah, ibu guru, bapak guru, ketua OSIS SMA 1 Balena ini, tetehnya, seniornya. Terus kuliah kemana teh? Kebetulan kuliah di Undip di Semarang, Universitas Diponegoro. Jadi orang Uang Jawa ya? Kota gua tuh. Dan lewatnya juga masuk jalur prestasi. Ya, Jadi dulu alhamdulillah ya. melampirkan prestasi Ya. dari PPKJ juga. Salah satunya ya PPKJ ya. Salah satunya PPKJ. Di itu ya, maksudnya terkualifikasi dengan baik, berarti PPKJ ya diterima ya? Betul. Oke. Nah, terus itu yang student exchange-nya gimana? Nah, kebetulan dapat student exchange di semester 7. Semester 7. Tahun 2022 dan Ya, ya. kesempatan ke UK. Tapi bukan di London, di Skotlandia. Oke. Di kota Glasgow. Glasgow. Iya. Glasgow Ranger tuh. Langsung aja. Tiba lagi Glasgow Rangers. Dan seru juga sih karena dapat mata kuliah yang berbeda dengan jurusan yang saya ambil. Oh gitu ya. Hmm. Kita tuh di Undipnya jurusan apa? Jurusan perencanaan tata ruang dan pertanahan. Bukan Pasar Johar itu ya, Jatingaleh bukan ya? Oh, itu angkot ya? salah. Oke. Gitu, tapi di Glasgow dapatnya business and management. Jadi belajar untuk managing people, creating a culture of customer care, marketing, lalu ada leadership juga. Itu makannya apa tuh? Bisa bahasa Inggrisnya lancar tuh? Kelihatannya Sama nggak? susu Pangalengan. Susu Pangalengan. Ya, kita ini orang Pangalengan. Oh, asli Pangalengan, sekolah di Balenda. Oh, Iya. oke, begitu ya. Kan dari susu Pangalengan jadi keju kan. Jadi dia pinter bahasa Inggris makanya keju ya kan ya. Tapi yang perlu digarisbawahi dari cerita sedikit Teh Gita gitu barusan, jadi experience di PPKJ-nya bisa dijadikan pengalaman dan diterima oleh yang tadi yang research ataupun tentang risetnya itu dijadikan pengalaman. Jadi Ya. PPKJ ini memang udah dianggap wah gitu kan oleh masyarakat luas, terutama untuk instansi atau perguruan tinggi yang dijadikan dasar keilmuannya gitu. Nah, masih ada 2 lagi nih Pak Erik. Ya, ini anak buah Pak Erik penjaman dulu kalah. Ya, yang junior mah diam dulu aja ya. Ini bukan bullying, bukan. Tapi Lagi musim loh. Yang junior dibully masih lagi musim. Lagi musim. Di sekolah sebelah. Ya, inilah kita ini aja sama Teh Intan lulus apa namanya PPKJ tahun 2019. 2019. Nah, sekarang Sekarang lagi apa dan sibuk apa nih? Sekarang- Katanya lagi sibuk di Ujang Jejaka katanya, terus kemudian udah Banyak. berarti udah mah soleh ya kan, pakai kerudungnya tuh Amin. cantik terus Amin. wah pinter lagi. Tapi jodohnya tetap yang itu aja. Sorry Novan. Sebelum nama ya. Tapi tenang, Pembawa parah. buat laki-laki semua sebelum janur kuning jadi bersama Aman tenang. milik orang tuanya. Ya gimana Teh Intan, sibuk apa nih? Sibuk ini sih Pak, sekarang tuh semester akhir ya, jadi aku udah mulai skripsian, minta doanya juga. Oke. Jadi sama Semoga lancar. Tapi nggak plagiat kan skripsinya? Oh, enggak. Oh iya, jangan ya kan. Enggak. Masa anak-anak PPKJ plagiat ya kan? Ya, sekarang lagi sibuk nyusun skripsi, terus juga sekarang Intan tuh kan seneng MC juga Pak, sama fokusnya di nyanyi juga. Jadi selain Boleh nyanyi dulu nggak? Sedikit aja satu. Boleh. Dua. Dikit aja. ini ya apa sih, waktu pertama kan aku bikin inovasi tentang musik Betul keselamatan ya. jalan. Iya. Sedikit oleh Sedikit aja. Mau 2 balik juga boleh. Hei, sudahkah Anda sadari aturan harus dipatuhi? Jangan lupa pakai helmmu yang pastinya berlogo SNI. Jika ingin engkau selamat di jalan, jadi pelopor keselamatan. Itu nyanyi tentang helm Iya. Gimana kalau nyanyi tentang Hati ya. Hati. Ada. Emang udah pakai hati nyanyinya. Jadi kerjanya Jadi itu juga salah satu inovasi sih Pak, waktu aku Keren. di PPKJ itu. saya kok nggak tahu ya dulu. Tahu sih ibu bapak ini. Iya, jadi itu sih ya, selain aku skripsi juga ikut
nge-MC juga, kadang Bagus. nyanyi juga. Nah kalau misalnya lagu itu tuh salah satu inovasi yang aku bawa waktu seleksi PPKJ kemarin. betul. Karena aku kan nggak bisa bikin alat-alat ya Pak waktu itu. Jadi kayak ngembangin apa yang Intan Potensi punya, ya. potensi yang Intan punya gitu. Keren. Waktu itu bikin video musik keselamatan jalan pas PPKJ Gen 3 gitu. Padahal lagu itu bisa diadop sama dinas perhubungan ya kan? Ya benar ya. Buat Bisa jadi dijadiin ide bagus. soundtracknya. Di kami pun ada ya namanya bidang promitra, promosi dan kemitraan. Betul. Itu edukasi terhadap salut sadarlah usia-usia dini bisa dijual kemana? Kok dijual ya? Tapi lirik untuknya masih ada kan ya? Ada Pak, videonya pun ada di Instagram kok. Iya, waktu itu aku nggak apa-apa sempat itu mah isi. nanti mungkin ya. Iya. Tapi keren barusan. Tapi bentar. Dengar sekali aja, ya mungkin orang juga perlu ada pengembangan ya. Ya sama halnya dengan lagu-lagu anak usia kecil kan sekarang udah kurang. Betul ya. Ini lagunya Ya. cukup juga enak didengar buat anak-anak. Enggak, kan kita udah pernah ada ya Iya. lagu yang menceritakan tentang dinas perhubungan ya. Betul. Waktu itu Pak yang nyanyi Pak Kasubag Umum Kepegawaian ya. Umum, Pak. betul, Pak Andam. Nah itu kan dari generasinya Gen Z Iya, ya, sekarang generasi. sekarang Gen Z ya kan. Gen Z. Gitu. Boleh juga nih nanti. Boleh juga. Tapi udah bagus tuh Pak Rudi. Betul. Bisa gitu ya nanti obrolin ya. Iya. Iya. Tapi nggak ada. Siap. Lanjutan. Apalagi nih teh yang berhubungan dengan PPKJ Nggak barangkali. berhubungan nggak apa-apa sih setelah dari kemarin tuh setelah PPKJ tuh Intan tuh pernah berprestasi apa aja, Ya. pernah berpengalaman di mana aja. Betul. Ya, sebenarnya kan kalau misalnya pas mungkin cerita sedikit ya Pak ya, Iya, jadi iya. waktu awal PPKJ itu Intan tuh orang yang suka ngomong tapi nggak tahu wadah-wadahnya dan kebetulan juga belum pernah ikut organisasi atau lomba di eksternal selain di sekolah waktu itu. Nah pas ketemu sama PPKJ terus belajar cara public speaking, terus bikin KTI waktu SMA bener kan Ya, ya, KTI, bikin bener. itu. Terus juga bikin inovasi, ketemu teman-teman yang paling penting menurut aku tuh dapetin relasi Ya. yang alhamdulillahnya di Supun aku dapat ini Pak, dapat beasiswa Wah, beasiswa apa tuh? menyanyi waktu Ya, itu ya, Pak. ya, nyanyi. betul, betul. Karena mungkin di challenge juga waktu Ya. itu dapat beasiswa dari Yofi Music School untuk menyanyi Yofi, juga betul. waktu itu. Terus Jadi Pak Zes waktu itu ya. dari Bapak Zeris, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Terus di PPKJ juga ya dapetin banyak hal lah mungkin setelah aku lulus dari beres dari PPKJ gitu. Hal-hal yang gak didapat itu menurut aku soft skill sih. Jadi kayak aku mungkin jadi lebih ada critical thinking dan yang pastinya tuh lebih sadar akan lalu lintas ya Pak. Karena aku dulu tuh agak cuek juga mungkinnya sama berkendara gitu. Yeah. Kadang helm nggak dicetakin gitu ya, mungkin pada siswa pada umumnya. Tapi setelah ikut PPKJ terus tahu juga dari teman-teman bagaimana cara dia gitu ya untuk bisa berkendara dengan baik dan Yeah. benar sesuai aturannya gitu. Jadi apa ya, jadi ilmu baru intinya Yeah. gitu, ilmu baru sih. Dapat Lihat ilmu ya baru. wargi Kabupaten Bandung lulusan PPKJ mahir-mahir ya. Public speakingnya juga enak. Ih, saya takut kalah nih duduk di sini digantiin sama Teh Intan atau sama Teh Putri. Pernah apa lagi nih setelah itu, pernah jadi duta apa Ya, pernah apa? mungkin dari 2019 jadi batu loncatan. Intan tuh ikut pertamanya duta genre Kabupaten Bandung, terus Duta apa? Duta Genre. genre. Oh, duta genre. Iya, Ya. terus ikut Mojang Jajaka Kabupaten Bandung dan di tahun yang sama juga ikut ajudan milenial Gubernur Jawa Barat waktu Bapak Ridwan Kamil. Ih, keren banget. Nih, mantap. Luar biasa. Mojang Jajaka Kabupaten Bandung. Iya. Berarti bisa nih pupuh dong. Udah putih bisa ngapung. Bapakku ngapung. Ya, itu tidak kalah ya. Nah, sekarang kita coba nih yang paling junior kita tanya. Pak. Itu lebih banyak ya. Tapi jangan disuruh push up dulu deh. Ini wargi Kabupaten Bandung namanya Neng Revi ya? Iya. Neng Revi baru SMA. Kelas SMA mana? SMA Negeri 1 Nagreg. SMA Negeri 1 Nagreg. Ya, Ini SMA PPKJ pertama dari Nagreg. PPKJ Dari sekian angkatannya. angkatan, ya baru kali ini ada di Nagreg, keren banget ini. Silakan ikutin. Nagreg, mana lagi itu tuh berarti Cikancung, Iya. Rancaekek, Cicalengka, Iya. hadir di PPKJ 2024 ya. Ya, Harus. Ya. Balenda udah ada. Ini Intan dulu di mana? Katapa. Katapa. Ya, bagian timur, bagian utara, bagian selatan hadir. Jadi semua tadi ini SMA Sagto Margahayu. Oh, ini. Lu lihat dulu ya. Ini dari SMA 1 Margahayu. Jadi Pak Rudi perwakilan yang PPKJ yang paling banyak itu ada 2 nih.
Ya, yang satu SMA 1 Margahayu, SMA 1 yang kedua Margahayu. SMA 1 Banjaran. Itu dua-duanya aktif banget ngirimin pelajar pelopornya. Oke. Baik di Gen 1, Gen 2, Gen 3, Gen 4 Iya. ada terus. Ya, SMA semua 31 kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung. 2024 ada PPKJ lagi, Pak? Ada, harus ada. Harus ada ya. Nanti ikuti follow IG di Sub untuk biar tahu kita gabung bersama PPKJ Kabupaten Bandung ya gitu. Betul. Nah, Teh Repi, apa nih kesibukannya setelah PPKJ 2023 tahun kemarin ya? Iya. Nah, apa sih yang didapat dan sudah jadi apa aja nih? Kalau pengalaman yang paling berkesan bagi aku pada saat PPKJ di Kabupaten Bandung, kita kan seleksi dulu nih. Sebelum seleksi kita dikumpulkan di satu ruangan dan untuk seleksinya di berbeda ruangan, satu orang. Nah di situ kan dikasih nomor urut siapa yang nomor 1, nomor 2. Diundi ya berarti ya? Iya diundi. Nah sebelum diundi tuh sebelum masuk ke ruangan setelah diundi kita tuh janjian dulu nih. Nanti kasih tahu ya juri siapa yang paling mengerikan gitu. Oh, gitu ya. Kalau misalkan nggak ada yang ngasih tahu, kita unfriend gitu kan. Kayak gitu ya? Nah, yang pertama tuh siapa gitu lupa, dia tampil pertama kan. Oh Miftah kalau nggak salah, Miftah tampil pertama. Dia keluar dari ruangan tuh keringat dingin. Ini parah nih ya, kita anggap baik ya. Ini parah, membahayakan sekali katanya gitu. Siapa? Siapa ibu siapa? Itu siapa tadi bapak siapa ya? Oh Pak Erik katanya gitu. Aduh, aku ya? Ada di sini katanya. Biasanya aku baik-baik aja deh. Kita langsung gimana dong ini yang kita anggap paling baik gitu ya, bisa kayak diolah lah gitu, cepat. Ternyata ini semengerikan itu gitu. Lanjut nomor urut 2 siapa aku nggak tahu lupa. Pas dia keluar tuh dengan muka senyum, tapi pas begitu nyampe ruangan, tahu nggak Pak Erik baik loh. Nah kita langsung berarti ya udah aman kan, nggak ada yang mengerikan ternyata. Tapi ada bapak satu lagi tuh, kalian harus bener-bener hati-hati soalnya pertanyaannya tuh tajam banget gitu. Siapa? Pak Rudi yang mana? Ya ini gimana? Jadi kita harus tapi memperhatikan Pak Erik apa Pak Rudi nih? Kalau kata aku sih Pak Rudi, kata dia kan gitu. Kenapa? Soalnya itu pertanyaannya tuh sedikit tapi melekit gitu katanya. Iya, makan sampai hati katanya gitu. Oke. Setelah itu kan aku tampil nih ketiga. Aku pas mau masuk, aku itu berdoa dulu, kayak bismillah. Disuruh masuk sama satu, jangan masuk katanya. Bentar Pak berdoa dulu ini. Gitu masuk ke ruangan, senyum kan. Ini katanya dari Nagrek kata Pak Erik. Aku langsung ini Pak Erik, ini mana Pak Rudi? Aku pas lihat nama, oh itu Pak Rudi. Berarti aku harus benar-benar memperhatikan dua. Tapi untungnya pas aku ngerasanya netral, tapi lebih ke Pak Isnuri, tapi netral gitu, nggak seperti yang teman-teman ceritakan gitu. Kan setelah aku selesai, aku keluar, aku cerita. Tadi aku netral kok, kayak aku nggak ngerasa ada yang tajam atau gimana gitu. Nah, Teris kan terakhir nih, udah paling Teris kecil. terakhir ya? Iya, paling kecil terakhir. Junior pas 1 waktu itu deh. Iya. Pas 1 ya. Kata dia, oh ya udah aku aman. Dia dengan percaya diri kan masuk ke ruangan. Pas pulang dari ruangan, aku mau nangis ini, udah mau pipis, aku sampai gemeteran. Kenapa? Semua juri tuh susah itu, kayak Pak Kiki, Pak Heri, katanya Pak Rudi, semua tuh nanya-nanya ke aku. Udah mah aku paling kecil kelas 10. Badannya kecil kan? Udah ayo kita pulang aja lah, kabur gitu. Terus kata siapa? Kabur. Mana kabur? Belakang kan ada yang jalan, nggak akan kelihatan gitu. Itu kan mereka lagi diskusi buat nilai kita gitu. Nggak kabur. Tapi iya sih, ini nanti gimana setelah ini? Takutnya ditanya-tanya lagi nih pada saat pengumuman siapa yang juara 1, juara 2, juara 3. Gimana? Ya udah kita kabur aja gitu. Terus Miftah dengan dinginnya di pojok ini. Udah santai aja, dia sambil makan. Terus kita ngelihat piring yang ada makanannya, lah kok habis. Lagian kalian ngoceh-ngoceh ya, ini habisin aja. Kacau Bisa satu di situ. Inilah kenapa cerpennya juara 1 itu. Keren. Terus. Terus kalau di Jawa Barat ada yang paling mengesankan tuh kan kita Oh, ini udah masuk ke Jawa Barat nih. konser nih ya. Pada itu di panggung kita loncat-loncat. Heelsnya aku sama heelsnya ada dari Sukabumi Aulia tuh ini Patah. nyempil ke panggung. Masuk. Sedangkan orang-orang kan harus loncat gitu kan. Itu mau minta tolong tapi keburu gak kuat akhirnya tahan ketawa. Terus Miftah sama siapa ya? Pokoknya dia dari Depok. Kamu kenapa katanya? Kebelet ini katanya kebelet. Depok mau juara deh. Iya, Depok juara ya? Iya, juara 3. Juara 3 ya. Kamu kebelet ke air? Enggak, bukan ini. Kenapa kram kakinya? Itu tolong panggilin dong siapa panitia ini kakinya kram. Bukan kram. Itu
Sampai akhirnya ditarik-tarik sama Miftah. Setelah badan aku, tangan aku ditarik, baru inget kenapa tadi heelsnya aja yang dicopot, kita harus sama orangnya nih. Ini ceritanya Bagus. terus ini. Keren Ini kalau cerita-cerita selevel Orang Putri Indonesia ya. Jadi itu benar-benar sampai melekat sampai akhirnya kalau aku sekarang nih kayak ada kegiatan di sekolah pakai heels, ini nggak boleh ngelewatin jalan yang ada lubang-lubang kecil nih. Kalau sedikit ya. Lebih ke malu sih. Luar biasa ya. Ceritanya unik tapi ini kalau bahasa di bioskop itu behind the skin. Yang disebut ya, yang di sini. Dulu nggak panas telinga itu diomongin itu. Ternyata aku dinilai kejam ya. Nah aku baik-baik aja loh ya kan. Iya. Bagus tuh. Mungkin tatapannya. Jadi PPKJ itu ada paparan terlebih dahulu ya, Iya, yang paparan. dihadiri sama juri gitu ya, satu-satu tampil. Nah, ini dua lagi nih cerita mungkin singkat tentang pengalaman kayak tadi lah, kayak Jadi Intan Revi. dulu ya. Intan dulu, silakan. Oke, Senior izin belakangan. Kalau aku sih sama sih kayak tadi, mungkin ada seleksi yang pertama dulu tuh, yang satu orang, terus setelah seleksi yang pertama, seleksi kedua, sama aku sempat ada outbound gitu Pak di Ya, Garut ya, di di Garut. Sambiran Itu sekalian. level kabupaten. Kabupaten? Kabupaten, sekalian grand final. Oh, nggak acak-acak ya? Masa Garut. sih? Jadi kayak ada malam kerabannya gitu Ya. kalau kita. Nah sebenarnya kalau misalnya cerita unik sih apa ya, kayak ini udah sangat unik ya, udah sangat unik. Tapi kalau aku sih sempat kayak waktu pas mau seleksi di sini tuh sempat gak jadi ikutan juga. iya. Sama juga korban-korban tidak percaya diri gitu karena KTI aku belum beres waktu itu. Ya ya, aku tahu. Katanya belum beres. Oh Bapak tahu? Tahu banget. Oh tahu. Iya. Lanjut. Aku tahu. Iya, pokoknya tuh kalau nggak salah tuh sampai aku tuh sampai subuh pun belum beres Iya, tuh, masih kayak masih ngetik terus udah bener-bener mau nangis kayak udahlah nggak bisa keluar aja gitu, nggak usah, udah nggak tahu mau nyampein apa, tapi akhirnya kayak ya udah dimotivasi, didukung terus gitu kan ya sama teman-teman, sama orang-orang di sekitar kita, sama keluarga. Akhirnya ngeprint jam 6 pokoknya datang ke sini telat gitu, tapi bener. alhamdulillah sih terlewati gitu ya. Tapi untuk yang paling kesan pas berkesan banget tuh yang waktu di Garut sih Pak, karena Garut, itu ya. kita benar-benar ngerasa kekeluargaan Keluargaan, ya. banget. Punya keluarga baru, Iya, jadi ya. kayak bukan mikirin tentang grand final Pak. Iya. Gitu. Ya, ya. Outbound, basah-basahan, Iya. gitu kayak gitu Tapi sih. kalau generasi Intan sebetulnya lebih ke pasca kegiatan tuh deh. Jadi pasca Oh, iya. pemilihan tuh kegiatannya Gen 2, Gen 3 tuh banyak banget ya. Aksinya banyak banget nih. Aksinya coba masih inget nggak ada aksi apa sih waktu itu? Iya, kita ke terminal juga waktu ya. Bagi-bagi apa ya, masker ya? Bagi sembako juga pernah. Sembako juga pernah ya. Masker itu ke tol apa ke Ini ya terus Kalau yang di Tol Seraja dulu Iya, ada aksi sosialisasi sama, traffic light, sosialisasi. angkatannya Gita apa kan ini? ada banner juga. Iya, angkatannya. Angkatannya ada 3. Untuk apa sih, helm juga, Helm, juga. iya. Terus banyak sih Pak, bersih-bersih terminal juga. Oh iya. pernah. Dulu kan ada itu kalau nggak salah itunya KTI-nya Sabil ya. Iya. Iya. Sabil ya? Sabil. Ya. Tentang keterbatasan terminal. ya. Iya. Sayangnya terminal. Ya. Terus Iya. ke Kawah Putih juga. Oh, waktu itu Kamu banyak jalan-jalan ya? Iya, makanya Iya. ke Kawah Putih bagi-bagi Aduh, jangan cerita semua nanti. Kasihan dia Jangan lagi. Ya, itu tujuannya untuk nagih. Itu nagih lagi. Nagih. Aduh. Jadi beda, ini behind the skin-nya kuat, ini keakraban, terus Aksinya jalan juga. aksinya juga. Aksinya, iya. Masing-masing generasi punya kelebihan masing-masing. Iya. Oke, mungkin salah satu terakhir nih, Gita, penutup tentang pengalamannya tentang PPKJ. Jadi biar menarik minat nih adik-adik kelas kita, adik-adik kelas yang masih SMA, kelas berapa? Dulu tuh tahunnya 1, 2, 3, berarti sekarang kelas 10, 11. 10, 11. Tapi masih ini nih 12 ya? masih terjebak kalau Iya. kelas 11 masuk kelas sabar aja deh. Untuk adik-adik 10, 11, 12 yang mau ikut PPKJ nih, dengarkan pengalaman, terutama nih Teh Gita mungkin terakhir tentang pengalamannya PPKJ bagaimana? Karena dulu masih Gen 1 ya, generasi Iya. 1. Kita juga masih coba-coba juga ya. Ada yang Iya. generasinya, tapi yang paling memorable atau diingat itu ketika peresmian Pak Cantels. Boleh diceritain nggak Pak? Iya. Betul. Pak Cantel ya? Pak Cantel. Artinya sih. Iya. Ya, Pak Cantel itu kalau namanya Pak Cantel itu dari
Pangkolinan Cacah Menak Taman Edukasi Lalu Lintas. Jadi kayak tempat bermain Cacah Menaknya tuh jadi bukan hanya dari masyarakat tingkat manapun tuh bisa masuk di sini. Tapi yang jelas Taman Pacantel ini kita ingin coba membedakan antara taman lalu lintas di sini dengan yang lain. Jadi kalau taman lalu lintas yang lain hanya ada taman dan rambu-rambu segala macam, silakan kalian bermain. Tapi kalau di sini kita lebih ke ingin ada edukasinya. Jadi taman yang beredukasi. Taman yang beredukasi terkait dengan keselamatan berlalu lintas. Nah, selain taman kita juga punya ini nih lab Pacantel. Jadi mereka sebelum bermain itu mereka justru di sini diberikan dulu edukasi dulu. Edukasi dulu, bermain dulu, beredukasi dulu segala macam apa itu keselamatan berlalu lintas. Setelah itu mereka mempraktekkan di taman. Jadi mereka bermain di taman itu sudah dibekali ilmu di sini. Mereka dari sana baru lihat, oh kalau di persimpangan seperti apa, kalau menghadapi traffic light itu kita harus berhenti apa segala macam. Dan kita Taman Pacantel itu sampai sekarang ya, kita yang awalnya dulu nih sampai sekarang masih aktif. Tapi kalau tadi kita datang kecepatan tadi lihat loh di sini penuh banget di sini anak-anak ya tadi. Sempat lihat nggak tadi? Sempat pas bubaran. Pas bubaran ya. Jadi itu hampir dan udah full book ya. Sudah full book. Sudah sampai berapa bulan ke belakang ke depan tuh udah full. Ini diceritain tadi gimana tadi? Soalnya ikut personal kalau saya gitu ya. Jadi inisiasi juga sama satu inisiasi Taman Pacantel bersama TIS tuh ya. Iya betul. Itu seru banget sih karena bekerja sama dengan anak-anak PAUD gitu ya. Iya betul. Dengan sekolah-sekolah dan kami juga anak-anak PPKJ itu bisa langsung ngajarin gitu. Bener ya. Ilmunya ke anak-anak PAUD gitu. Langsung praktek ya? Iya langsung praktik dan seru aja sih. Iya bener. Jadi lebih ke pengenalan langsung, berarti terjun ke lapangan langsung, ya? Langsung. Ya mungkin dari Pak Erik bisa merumuskan nih atau memberikan saran, masukan, ajakan mungkin ke adik-adik kelas kita nanti SMA khususnya 10, 11, 12 tentang PPKJ mungkin Pak statementnya. Sebetulnya nggak mau sih ajakan, yang jelas hanya podcast ini salah satu tujuannya bahwa memberitahu juga sih ya kepada masyarakat terutama anak-anak Gen Z, anak-anak SMA nih, yuk gabung sama kami punya komunitas pelajar pelopor keselamatan jalan. Yang mana kami di sini memang tujuannya adalah untuk memperkenalkan keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat luas ya. Jadi kita anak kecil, kalau untuk anak-anak kecil ada yang namanya mereka berkunjung ke sini lewat gerakan Salut Sadar Lalu Lintas Sosial ini. Untuk anak-anak remaja kita punya PPKJ. Yuk kita gabung ke PPKJ, kita sama-sama gelorakan untuk mengkampanyekan keselamatan berlalu lintas ke berbagai masyarakat seluas-luasnya. Jadi tujuannya adalah kita mewujudkan keselamatan menjadi gerakan nomor 1 untuk Indonesia. Kita mulai dari anak-anak muda di Kabupaten Bandung. Itu aja sebenarnya tujuannya. Ya. Itu mungkin hari ini tentang Parodkesan ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu di kantor Dinas Perhubungan. Ini di Lab Pacantel ya. Rilis juga oleh Dinas Perhubungan, salah satu aware kita, peduli kita kepada anak-anak Salut gitu ya. Terima kasih sudah hadir. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bentar. Apa? Bentar. Kita cepat bubar yuk. Aku mau beli es. Oh. Aku mau beli es. Ya, es cendol. Elizabeth sebut merahnya apa-apa kali aja dikasih. Soalnya kalau nggak aku beli es nanti buka bukan puasa. Beli itu Gulliver Elizabeth enak. Boleh. Jalanin Hopteng ya. Promosi ya. Oh iya. Terima kasih Pak Erik selaku legend sekali lagi PPKJ. Teh Intan hatur nuhun, Neng Repi hatur nuhun, Teh kasih aja, berarti kurang ngomong ya. Terima kasih Teh Gita, Teh Repi, Teh Intan. Terima kasih sudah hadir di sini. Demikian para wargi Kabupaten Bandung, khususnya para wargi yang akan masuk ke PPKJ ya. Ada satu kata penutup, raihlah mimpimu setinggi langit. Walaupun kamu jatuhnya tetap berada di bintang yang indah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.